Hasil pemilihan Presiden Amerika masih dinanti dan untuk mengetahui perkembangan terkini kita bergabung bersama jurnalis VOA Virginia Gunawan langsung dari Los Angeles. Virginia, seperti apa perkembangan terkini penghitungan suara Pilpres Amerika? Ya, Rudi dan pemirsa, saat ini bisa saya sampaikan bahwa VOA telah mengumpulkan dari perhitungan suara yang dikumpulkan oleh VOA saat ini memberikan 209 suara elektoral kepada kandidat dari Partai Demokrat Joe Biden dan 136 suara elektoral kepada kandidat dari Partai Republik sekaligus petahana Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ini adalah hasil yang dikumpulkan untuk sementara dan belum final ya. Namun untuk saat ini bisa dilihat bahwa Joe Biden itu unggul dibandingkan Presiden Donald Trump. Kalau misalnya sekitar 45 menit yang lalu kandidat dari Partai Demokrat Joe Biden memberikan sebuah speech atau pidato pada malam pemilu di mana ia menyampaikan optimismenya dan sangat optimis bahwa ia akan bisa memenangkan suara elektoral dari negara bagian Georgia dan negara bagian Pennsylvania, di mana kedua negara bagian ini adalah swing state atau negara bagian penentu yang akan bisa menentukan kira-kira siapa yang akan jadi presiden selanjutnya di Amerika Serikat. Namun beberapa saat kemudian setelah menyatakan pidato yang penuh dengan optimisme ini, Presiden Trump mencuit di Twitternya dan menyatakan bahwa saya akan bacakan Twitter yang disampaikan oleh Donald Trump, yaitu "We are up big, but they're trying to steal the election." Dari kubu Donald Trump menyatakan bahwa mereka menang besar, namun kubu dari Joe Biden mencoba untuk mencuri pemilu kali ini. Ini memang retorika yang kerap diberikan antara dari Donald Trump kepada kubu kampanye dari Joe Biden, dan di detik-detik belakangan ini terutama di masa-masa penghitungan surat suara ini memang sangat genting dan keduanya memang sangat sengit ya pertarungan antara negara-negara bagian penentu itu. Rudi. Ya, Virginia, meskipun hingga saat ini dalam penghitungan sementara Biden unggul, namun ini belum bisa dikatakan sebagai bisa menggambarkan hasil finalnya karena masih ada beberapa negara bagian yang belum selesai penghitungan suaranya ya. Nah, apakah ini masih akan sangat menentukan negara-negara yang masih belum selesai ini penghitungannya? Ya, sebagian besar negara bagian yang belum selesai dihitung itu adalah Texas, lalu Georgia, Pennsylvania juga demikian, dan ini adalah negara-negara bagian yang jumlah suara elektoralnya itu cukup besar. Misalnya Pennsylvania saja itu 20, Georgia itu 16 suara elektoral, lalu Texas 38 suara elektoral. Nah, jika ditambahkan semuanya, ini akan membuat timbangan atau skala dari antara kedua kandidat ini sangat langsung timpang gitu ya. Jadi jika suara-suara ini terkumpul, maka kemungkinan besar bisa langsung ditentukan siapa yang akan menjadi presiden selanjutnya. Nah, yang menjadi faktor mengapa suara-suara ini belum bisa terhitung secara penuh, misalnya saja di Pennsylvania adalah salah satu negara bagian yang surat suara yang masuk itu tidak diperbolehkan untuk dihitung dan diproses hingga tanggal 3 November. Jadi dibandingkan negara bagian yang lain, ada beberapa negara bagian seperti California misalnya, surat suara yang masuk lewat pos itu bisa langsung diproses dan dikumpulkan, dan hasilnya itu walaupun hasilnya nanti setelah tanggal 3 November baru bisa dikeluarkan, namun sudah diproses. Sementara di Pennsylvania butuh waktu untuk memproses surat suara tersebut. Jadi memang hasilnya akan butuh waktu sebelum bisa diketahui oleh warga Amerika. Ya, Virginia, apakah Anda punya informasi kira-kira kapan penghitungan suara ini akan mulai ajak angkanya sehingga paling tidak sudah bisa diperkirakan siapa yang akan jadi pemenangnya? Ya, ini cukup membingungkan ya untuk saat ini, karena jika kita lihat di beberapa negara bagian itu masih memperbolehkan surat suara itu diterima oleh Komisi Penyelenggara Pemilu hingga bahkan ada beberapa hari setelah tanggal 3 November. Jadi
selama capposnya itu masih tanggal 3 November ya. Jadi faktor seperti ini yang memungkinkan untuk penghitungan suara itu tidak bisa dilakukan secara cepat, dan kembali lagi kita harus melihat bahwa setiap negara bagian di Amerika Serikat itu punya aturannya tersendiri dan punya lini masanya yang berbeda-beda, sehingga membuat hasil konklusi yang ajak seperti yang Anda katakan itu agak sulit dicapai jika memang pemilihan awal yang dilakukan di Amerika Serikat itu cukup banyak saat ini. Rudi. Bagaimana situasi selama Pilpres kali ini? Apakah bisa dikatakan sangat aman atau bagaimana? Ya, saat ini saya berada di Los Angeles, dan di daerah Los Angeles itu beberapa toko, terutama di daerah Beverly Hills yang barang-barang branded dengan luxury brands di situ, saat ini toko-tokonya itu etalase tokonya ditutupi dengan papan ya. Ini untuk salah satu cara untuk mencegah penjarahan yang sempat memang terjadi di beberapa kesempatan yang terjadi, terutama ketika adanya protes dan adanya oknum-oknum yang menunggangi untuk menjarah toko-toko tersebut. Ketakutan seperti ini yang diantisipasi oleh aparat keamanan, termasuk di negara bagian lain seperti Washington DC, juga di kota New York. Namun sampai saat ini kami memantau tidak adanya kegiatan yang ditakutkan tersebut. Memang ada beberapa massa yang sempat tadi di Los Angeles, ada beberapa massa yang sempat ditangkap atau ditahan oleh aparat keamanan, namun tidak terkait spesifik dengan pelaksanaan pemilu atau adanya usaha untuk melakukan atau mengacaukan pemilu. Rudi. Baik, terima kasih Virginia atas laporannya. Pemirsa, jurnalis VOA Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Los Angeles, California, Amerika Serikat.